Lalu Rasulullah SAW berkata, ayyasurriki Aisyah, apakah engkau gembira dengan doaku itu wahai Aisyah? Apa kata istrinya yang tercinta, demi Allah wahai Nabi Muhammad, wahai suamiku, aku gembira dengan doamu. Bagaimana aku tidak gembira doamu? Engkau mendoakan aku agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lalu atau dosa-dosa yang baru atau yang akan datang, dan dosa-dosa yang aku lakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, demi Allah, kana da'wata li ummati li kulli shalah, sesungguhnya doa itu aku lantunkan di setiap salatku untuk umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Tentunya yang kita hormati dan kita cintai bersama, guru kita bersama, orang tua kita bersama, yaitu Bapak Al-Ustadz Nur Alam. Kita doakan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka berdakwah di jalan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati dan kita cintai bersama, guru kita bersama Al-Ustadz Mufti, Al-Ustadz Ahmad, Al-Ustadz Sulhan, beserta para asatidz yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kita doakan beliau semuanya juga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, digabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting juga diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam rangka mendidik kita agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah, tentunya mari kita bersama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Dari sekian banyak kenikmatan, alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita masih diberikan keberkahan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka berzikir kepada Allah, dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka tasyakur, yaitu rasa syukur kita kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keluar dari tempat ini seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita bersama, junjungan kita bersama, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang selalu istiqamah, yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita duduk dengan membaca khatamu simtud durar, ya, dengan untean-untean mutiara yang mana kita yakini yaitu kitab ini penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sudah kenal, yang kita sudah tahu ceritanya bagaimana kemuliaan daripada kitab ini. Dulu setelah Al Habib Ali menulis kitab ini, dibawa sebagian oleh murid-muridnya, di antaranya yaitu ba'da dikatakan sebagian daripada ikhwan, ba'dal ikhwan, sebagian daripada muridnya atau keluarganya membawa kitab ini. Bahkan salah satu di antara mereka membawa sambil sampai ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah terkenal cerita ini. Dia bawa dengan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berziarah membawa kitab ini, kitab Maulid Simtud Durar, beliau pulang. Setelah pulang malamnya bermimpi. Apa mimpinya? Dia berziarah ke makam Nabi dengan membawa kitab ini. Lalu setelah sampai ke makam Nabi, maqamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari makamnya, lalu mengatakan ta'zimu li hadzal kitab, aku mengagungkan kitab ini. Dikatakan marhaban, dikatakan dia ambil kitab itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dicium kitab itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kita yakin kitab ini penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang membaca pun akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Al Habib Ali banyak yaitu mengharapkan daripada kitab ini. Yang pertama, begitu banyak harapan Al Habib Ali yaitu dengan adanya beliau menulis kitab ini. Di antaranya sedikit kita baca bagaimana harapan beliau agar ruh kita sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha alaihi ruhu bih, ya. Itu dengan salawat kita agar ruh kita bisa menyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Harapan Habib Ali ketika kalian nanti meninggal dunia di alam barzah, di situ kalian akan ditanya, "Man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka man hadhir rajul bu'istu fihi?" Siapa manusia yang aku utus untuk kalian? Yang ditanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saat itu yang menjawab bukan tubuh kita, yang menjawab ruh kita. Ketika kita di dunia sering membaca dan memohon kepada Allah agar ruh kita sampai kepada Nabi Muhammad, nanti kita akan mudah menjawab ketika pertanyaan malaikat, siapa manusia yang aku utus untuk kalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dan begitu banyak. Di antaranya Al Habib Ali mengharapkan kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang begitu besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berharap kita selalu bersyukur dengan membaca sejarah Nabi, dengan membaca kemuliaan Nabi. Itu tanda syukur kita kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kenapa kita diharapkan orang-orang yang bersyukur? Karena orang yang tidak bersyukur itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, yang pedih dengan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita bersyukur kepada Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu di antaranya, mari kita lihat bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lihat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul dari diri kita, dan dia menanggung beban-beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sangat sayang dan cinta kepada kita selaku umatnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita. Kita lihat bagaimana sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia hidup sangat cinta Nabi Muhammad. Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat seperti ini. Tiba-tiba Nabi Muhammad menangis di saat itu. Menangis sambil mengatakan, "Ana mustaqun bi ikhwani. Ana mustaqun bi ikhwani," dengan tangisan yang sangat luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aku rindu dengan saudaraku," kata Rasulullah. "Aku rindu dengan saudaraku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Anasta bi ikhwanik ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudaramu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa engkau merindukan kami? Kami ada di sekitarmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu apa kata Nabi Muhammad? "La, tidak. Bal antum ashabi. Kalian ini adalah sahabatku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kalian adalah sahabatku. Ikhwanik, saudaraku," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Humul ladzi lam yarawni walakin biimanihi." Orang-orang setelah kalian yang enggak ngelihat aku namun dia beriman kepadaku apa yang aku bawa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum semua dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hidup. Enggak sampai di situ. Pernah Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiban nafs." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, Aisyah dulu ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan gembira, senang Nabi Muhammad, lalu Aisyah berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ud'ullaha li ya Rasulullah. Doakan aku wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi istrinya ini ketika melihat Rasulullah enak dipandang, tidak sumpah, Rasulullah lagi gembira, lalu istrinya meminta, Aisyah radhiyallahu anha meminta, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa ma a'sarrat wa ma a'lannat." Ini doa Nabi Muhammad, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku Aisyah, dosa-dosa yang telah lalu atau dosa-dosa yang baru dia kerjakan, dosa-dosa yang terang-terangan atau dosa-dosa yang sembunyi-sembunyi, ya Allah, ampuni dosa istriku ini ya Allah."
fadhahika Aisyah. Di saat itu Aisyah gembira dengan doa Nabi, karena doa Nabi ini pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ditolak doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira Aisyah, tertawa Aisyah dengan doa Nabi ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ayyasurriki Aisyah, apakah engkau gembira dengan doaku itu wahai Aisyah?" Apa kata istrinya yang tercinta? "Demi Allah wahai Nabi Muhammad, wahai suamiku, aku gembira dengan doamu. Bagaimana aku tidak gembira doamu? Engkau mendoakan aku agar dosa-dosaku diampuni oleh Allah, dosa-dosa yang lalu atau dosa-dosa yang baru atau yang akan datang, dan dosa-dosa yang aku lakukan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi ya Rasulullah." Apa kata Nabi Muhammad? "Ya Aisyah, demi Allah, kana da'wata li ummati li kulli shalah. Sesungguhnya doa itu aku lantunkan di setiap salatku untuk umatku." Jadi Rasulullah SAW setiap salatnya doa itu mendoakan kita. Ya Allah, setiap salat Nabi Muhammad mendoakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa umatku, dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang baru, dosa-dosa yang dia lakukan yang terang-terangan atau dosa-dosa dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, ampuni ya Allah." Ini sayangnya Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat, tidak sampai di situ. Ketika akan meninggal dunia, kita lihat Nabi Muhammad cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung beban kita di hadapan Allah. Ketika akan meninggal dunia, saat-saat sakaratul maut, di situ ada rasa-rasa yang menegangkan, yaitu musibah yang paling besar ketika datang kematian. Dan saat sakaratul maut itu adalah masa-masa yang sangat menegangkan. Ya, di situ kebaikan manusia, al-umur khawatimuha, umur itu dihitung akhirnya saat-saat di situ. Itu adalah masa-masa yang menegangkan. Dikatakan bahkan oleh Nabi Muhammad, lil mauti la sakarat, lil mauti la sakarat, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya kematian itu ada sakit, kata Rasulullah. Di saat mau meninggal dunia, lil mauti la sakarat, lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakit, kata Rasulullah SAW. Ada sakit, kata Nabi Muhammad. Lalu doa Rasulullah, "Ya Allah, limpahkan semua rasa sakit kematian kepadaku agar umatku nanti tidak merasakan sakit saat kematiannya." Subhanallah, ini cintanya Nabi Muhammad. Dia merelakan dirinya untuk mendapatkan sakit yang sangat berat asal umatnya nanti ringan ketika sakaratul maut. Ini cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bersyukur dengan mempunyai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak apa-apanya kita baca dari awal sampai akhir duduk di tempat ini tidak akan membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cintanya Rasulullah. Lalu tidak sampai di situ. Ketika dia di alam barzah, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang tugasnya menyampaikan, yaitu amal perbuatan dari umatnya. Jadi ketika amal kita disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in wajadtu khairan, ketika disampaikan dengan keadaan yang baik, kita melakukan ibadah, melakukan perintah Allah, Nabi Muhammad bersyukur gembira dengan apa yang kita lakukan. Wa in wajadtu khaira dzalik, dan apabila ditampakkan beda dengan itu, melakukan kemaksiatan, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzahnya? Nabi Muhammad marah? Enggak. Nabi Muhammad benci? Enggak. Apa? Istighfarullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun tetap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan taufik hidayah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan enggak sampai di situ. Di alam akhirat nanti, di masa-masa di yaumul akhirah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada sahabatnya bahwa Nabi Muhammad nanti kalian akan ketemu denganku di akhiratnya Allah. Salah satu bertanya, "Aina ajiduka gadan ya Rasulullah?" Di mana nanti kami bertemu denganmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, indal haud, di telaga haudku. Aku nanti menunggu umatku untuk memberikan minum dari telaga haudku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai sungai, an-nahrun fil jannah, hafatahu minadz zahabi wal fiddah, wa majra'u minal lu'lu'i wal marjan, wa abyadu wa ma'u min ahli al-asal, wa abyadu minal laban, ya, man syariba minhu syurbah la tatma'u minhu abada. Kata Nabi, aku mempunyai sungai yang terbuat dindingnya dari emas dan perak, wa majra'u, dan bawahnya itu terbuat dari intan permata, dan airnya lebih manis daripada madu,
dan putihnya lebih putih daripada susu. Wa man syariba minhu syurbah, barang siapa yang minum sekali saja, seteguk saja, la tatma'u minhu abada, dia enggak akan haus selama-lamanya. Di situ aku akan tunggu umatku dan aku akan berikan, yaitu air telaga Haudku. Ini cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak putus waktu hidupnya, enggak putus waktu di alam barzahnya. Nanti di akhiratnya Allah, Rasulullah masih sayang kepada kita, masih ditunggu kepada kita. Lalu sahabat lagi bertanya lagi, aina ajidu gaga dan ya Rasulullah, kalau di situ enggak ketemu kemana lagi ya Nabi Muhammad? Di mana lagi aku berjumpa denganmu? Kata sahabat, apa? Indas sirat. Ketika siratal mustaqim aku masih menunggu kalian, kata Rasulullah. Aku diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu berdiri di samping siratal mustaqim. Ketika umatku melewati siratal mustaqim, aku berdoa kepada Allah, salim salim, salim salim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika antum semua nanti melangkah ke siratal mustaqim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ini cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita enggak berterima kasih kepada Allah? Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah? Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus enggak sampai di situ. Para sahabat tadi bertanya lagi, aina ajidukan gadan ya Rasulullah? Kalau di situ enggak ketemu, kemana lagi wahai Nabi Muhammad? Apa kata Rasulullah? Indal hisab, di saat hisab aku menemani umatku. Di saat kalian ditimbang antara baik dan buruk, di saat kalian melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kalian yang menyebabkan kalian akan masuk ke neraka Allah, di situ syafaatku, kata Nabi Muhammad, syafaatu minal kabair, syafaatu min ahlil kabair. Di situ syafaatku untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar yang aku berikan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinginannya kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Wad-Duha, kalau kita baca ada sebuah ayat, fala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hai Muhammad, kata Allah, Allah memberikan tawaran kepada Nabi, Allah memberikan tawaran kepada Rasulullah. Wahai Rasul, wahai Muhammad, kata Allah, apa yang membuat engkau ridha, apa yang membuat engkau senang, katakan, aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan. Kalau Allah sudah menawarkan begitu, apa yang diminta Nabi Muhammad pasti akan dikasihkan. Apakah Rasulullah minta dunia dan isinya? Enggak. Kalau Rasulullah minta dunia dan isinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Rasulullah minta kekayaan? Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diminta? Lihat yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La arda fawahida finnar, ya Allah, aku enggak ridha satu umatku masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Aku enggak senang ketika satu umatku masuk ke neraka-Mu, ya Allah. Keinginan Nabi kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita ramaikan, kita baca sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda syukur kita kepada Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalian tidak akan bisa membalas jasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah kemampuan kita. Kita berusaha sebaik mungkin melakukan amal ibadah yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Nabi Muhammad, sambil kita bersama-sama mengikuti membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang duduk di tempat ini dijadikan umat Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita tidak malu ketika saat itu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja dari Al-Faqir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.